Wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelum kita mulai taklim kita buka dengan sama-sama membaca suratul Fatihah yang kita niatkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya. Juga kita niatkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan juga kepada diri kita sendiri. Kemudian juga kepada anak keturunan kita, anak cucu kita, semoga menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian kepada keluarga kita, kerabat kita, jamaah kita yang sakit, kita doakan semoga Allah angkat penyakit mereka, Allah kasih kesembuhan, sehingga dapat bersama-sama berjamaah di masjid yang kita cinta dan mulia ini. Dan juga kita berhadiah Fatihah kepada Syekh Abdul Somad Palimani, mudah-mudahan kitab yang kita pelajari ini dipermudahkan Allah memahami dan juga mengamalkannya. Lihaziniyah wa likullin niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segala puji bagi Allah yang Maha menganugerahkan nikmat yang banyak, mudah-mudahan kita pada mensyukurinya dan kita juga mendapat predikat abdan syakura, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dipermudahkan Allah mendapatkan pertolongan baginda Rasul ketika berada di padang mahsyar nanti. Kita mohon kepada Allah, kita, keluarga kita dan jamaah kita semua menjadi al-syafaah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita akan lanjut pokok bahasan kita. Pekan kemarin kita membuka materi tentang bab yang keempat di kitab ini, menjauhi maksiat batin. Di kitab ini dikutip dari kitabnya Imam Ghazali, dari beberapa kitab, ternyata ada 10 yang disebut dengan perkara-perkara maksiat batin. Sebelumnya kita sudah bicara maksiat zahir, ya. Paling tidak kita memelihara 7 anggota tubuh kita yang semuanya itu mengarah kepada perbuatan maksiat zahir. Mulut, telinga, mata, perut, faraj, tangan, dan kaki. Karena 7 anggota itu bisa mendulang pahala dan bisa juga membuka pintu dosa sekaligus juga membuka pintu neraka. Maksiat zahir. Maksiat batin yang pertama, al-fasl awwalu fi syahrir ta'am. Bab yang pertama, pasal yang pertama menyangkut maksiat batin adalah sarhut ta'am. Jadi sarhut ta'am itu bahasa kitanya itu agar mudah. Di sini dikatakan banyak makan, rakus. Nah, itu yang mudah kita maknakan. Iya, rakus. Orang Bangka nih ada kadang-kadang kalau orang makan nanti guru anak, ada kalimat lain lagi. Pajuh. Raja nak majuh kan ini. Berhentilah majuh tuh kan. Itu gambaran. Sekarang rakus itu, ada bahasa kampung itu, saking semangat ngeliat makanan tuh apa yang tersedia, tuh udah diambil gali-gali. Nyoh-nyoh. Nah, ada enggak bahasa nyoh-nyoh? Daerah MBA itu, Mendua Barat asli itu. Ya. Nyoh-nyoh. Melihat makanan tuh yang tersedia tuh, bahasa kita nak dicidok kali. Tiba-tiba ketika akhirnya, dek termakan. Ya macam mana nak makannya? Rendang masuk, soto masuk, sop masuk, kikil masuk, sayur masuk. Macam mana kita ngerasanya? Kan hilang rasanya tuh kan. Iya, tempe goreng bacem masuk kali-kalinya kan. Ada sayur lodeh masuk, ada ikan masuk, ikan asin ketemu rendang. Macam mana ngebayangnya? Nah itu akibatnya, ujung-ujungnya tidak termakan. Ujungnya mubazir. Nah,
kenapa kita bicara di dalam kitab ini ada bab rakus? Sarut ta'am. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada 3 hal yang banyak mendolang dosa-dosa itu. Dari perilaku batiniah kita. Pertama adalah sifat sombong. Itu yang pertama mendulang dosa. Maka dikatakan bisa menjadi induknya dosa. Kemudian rakus tadi sarut ta'am. Yang ketiga adalah hasad dengki. Nah, ketiga kategori ini ada contoh nyata pembelajaran bagi kita. Sombong adalah Azazil sebelum dia menjadi iblis. Rakus atau usang kita, Nabi Adam. Hasad, anak Adam. Ya, Qabil ketika membunuh Habil. Nah, 3 itu terpresentasi dari kasus kejadian sejak awal ada manusia. Maka 3 hal itu, nah rakus itu simbol bahwa perilaku manusia. Dengki perilaku manusia. Tapi ketika sombong bukan manusia. Jadi kalau ada orang belaga tai pau madon, bukan maaf jadi nama madon, kita orang Bangka nyebut kan Allah la besar itu kan tai pau. Tai itu bahasa Cina besar, pau itu laga. Itu secara harfiah maknanya. Ya. Maka ketika kita di komunitas kita orang Bangka Cina itu, kalau sipon itu masih enak, aklun makan. Tapi merah capang itu sama dengan sarut ta'am. Jadi rakus itu gambaran ketika bagaimana cerita Nabi Allah Adam bersama pasangannya ketika berada di surganya Allah. Lah jelas-jelas kata Allah, jangan dekat batang sikok nih. Kalau yang lain silakan dan dinikmati, tapi batang sikok ini jangan didekat. Tiba-tiba bukan didekat, dipereh. Tahu dipereh? Dimakan buahnya. Ajakan siapa itu? Nah, ajakan pasangannya. Makanya dari peristiwa itu Nabi Adam pernah berpesan kepada anaknya, Nabi Allah Sis. Nabi Allah Sis ini unik. Dia tidak melewat proses penghamilan. Tidak ada hubungan antara Adam dan Siti Hawa, tetapi Sis jadi. Itu kalau kita buka ceritanya agak panjang. Ketika Adam dan Hawa berunding hendak menikahkan anak-anaknya antara Qabil, Habil dengan pasangan kembarannya, itu Siti Hawa protes. Saya yang melahirkan, saya yang punya hak terhadap keturunan saya. Kata Allah lewat Adam bahwa bapaklah yang menentukan itu. Maka saat itu diujilah, diambillah sperma Adam, diambillah ovum Siti Hawa. Proses awal yang sesungguhnya Allah sudah memberi pembelajaran kepada kita sebagaimana bayi tabung. Tapi ini tidak ditemukan sperma dan ovumnya, hanya diambil benih laki-laki dan perempuan, ditaruh di suatu tempat. Bahasa mudahnya waktu di kitab ini dimaknakan tempayan, guci. Diletakkanlah sperma Adam, ditaruhlah ovumnya Siti Hawa. Lewat proses Allah tunjukkan ternyata sperma Adam menjadi seorang manusia utuh. Nabi Sis. Maka Nabi Sis termasuk salah satu makhluk Allah yang prosesnya sama seperti kejadian Adam dan Hawa. Tanpa lewat proses penghamilan jadi. Nah, menandakan bahwa terah itu adalah ke pihak laki-laki, pihak bapak. Maka Nabi Sis tumbuh berproses. Maka Nabi Sis berpesan, karena dari Nabi Sis inilah banyak keturunannya yang menjadi para anbiya dan mursalin. Nabi Sis pernah dipesan oleh Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Saya pernah hidup tenang dan senang di surga. Tetapi ternyata tidak menjadi zona aman. Demikian juga ketika kalian di dunia. Bisa saja tidak tenang, tidak senang. Allah akan cabut kenikmatan itu. Bisa.
Jadi jangan sampai kita terbuai dengan godaan dunia, maka ada namanya hubbul mal wa hubbud dunya. Jangan sampai kita terperosok ke sana. Kedua, saya tergoda oleh pasangan saya ketika dibisik untuk menikmati buah huldi yang kita katakan pokoknya dilarang oleh Allah. Karena dorongan pasangan saya. Maka untuk itu hati-hatilah dengan pasanganmu. Bukan berarti kita benci dengan pasangan kita. Arti bisa sesuatu yang tidak baik menjadi tambah buruk. Yang baik bisa jadi buruk kan. Nah, karena bisikan. Kalau boleh diteliti, kita minta dengan akademisi. Terjadinya laki-laki korupsi itu, nah tanya itu, lihat interview, diam-diam kan, anonim kan. Nah, kalau misalnya, boleh juga penyuluh kita nelitinya kan. Ya. Bisa saja apa? Salah satu indikatornya kan. Dorongan dari pihak pasangan kita. Bisa saja terjadi. Nah Adam berpesan seperti itu kepada Nabi Yesus, hati-hati. Bukan pasanganmu. Karena bisa saja dia jadi musuh dalam selimut. Oh, memang dalam selimut mah musuhnya kan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga pesan Nabi Adam. Ketika engkau melakukan sesuatu, perlu pertimbangan. Nah, Adam merasa ketika dia melakukan pendurhakaan kepada Allah, melanggar, mendekati pohon huldi itu, karena dia tidak punya penuh pertimbangan, sehingga tidak menjadi pertimbangan hati dan pikirannya. Maka dia pesan kepada saya, ketika kau melakukan sesuatu, pertimbangkan dengan matang, jangan sampai salah langkah. Lah menang 1-0, tiba-tiba kalah berbalik kan. Ya, yang penggemar bola itu kan. Cuma jangan stres nanti kan. Karena apa namanya, idolanya KO, nyadek tidur, nyadek makan bahaya tuh. Nah, yang keempat pesan Nabi Adam dari kasus ketika dia menikmati buah huldi tadi. Apabila engkau ragu melakukan sesuatu, pasti hatimu dan pikiranmu tidak tenang. Jangan lakukan. Benar kata Rasulullah, dak ma yuribuka illa mala yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan itu kepada yang tidak meragukan. Jangan lakukan. Ragu-ragu namanya kan. Iya. Yang kelima, pesan Nabi Adam kepada itu, kalaupun mau ngambil keputusan, baik keputusan kita sendiri, ajak orang lain untuk mempertimbangkan apa keluarga kita, bermusyawarah. Maka kata Nabi Adam, saat saya mengambil tindakan itu, saya tidak bermusyawarah dengan para malaikat. Tidak bertanya dulu ke Jibril, tidak bertanya dulu ke Mikail. Langsung melakukan tindakan sendiri. Maka itu pesan. Akibat bahwa Nabi Adam pernah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang akhirnya dikatakanlah dalam kitab itu, ini bagian dari sifat manusia yang sifat rakus tadi. Nah, sarkhut ta'am. Makanya apa bedanya al-aklu dengan at-ta'am? Kalau aklu itu, maka dalam perintah Al-Quran itu makanlah. Makan itu artinya bisa bervariasi, banyak macam sayur-sayuran, buah-buahan yang sifatnya biji-bijian, yang mungkin karbohidrat, yang ada protein, ada vitamin. Tapi kalau ta'am itu pasti makanan yang sudah tersaji dengan lengkap, ada karbohidratnya, ada lauk pauknya, ya, macam MBG ya. Nah, makan bahagia gratis, bukan makan bergizi, bahagia. Seharusnya kan anak kan bahagia kalau diberi makan kan, ya, jangan sampai beracun kan misalnya kan. Nah jadi ta'am itu sudah lengkap dengan makan. Makanya ketika dalam sebuah hadis mengatakan zakat fitrah itu tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Membersih bagi orang yang berzakat dan juga menghidangi makanan untuk orang-orang fakir miskin. Nah, ketika kita salurkan zakat fitrah kita, apa beras bayi dia lauk kan? Nah, lauknya berupa uang itu agar dia bisa belanja untuk memenuhi. Maka tu'matan, makanan yang sudah tersaji dengan lauk pauknya. Ya, maka tadi kita katakan di awal, yang menggoda kita itu ketika banyak makanan. Ada yang bertanya,
gendut tu identik dengan rakus. Dah, jangan salah. Jangan mentang-mentang gendut punya rakus. Ada orang yang kerimpeng, makan yang ngeri kali ada. Jadi yang dianggap gendut itu rakus. Kita dosa sebut ya. Iya. Kita lihat kadang-kadang ketika dalam suatu hidangan, apakah seorang sedekah, apakah pesta itu. Ada yang kurus kerimpeng, tapi gudangnya besar. Penampungannya kan. Ada yang gendut. Yang ngambil jangan sedikit kan. Kata kawan, tak kolesterol loh. Bukan bicara kolesterolnya. Ya kalau misal ada menu gulai kambing. Ada sayur asam. Ada bebek. Sedang-sedang sih kok mana yang diambil kan. Kalau bebek dulu. Makanya kami kemarin dihidang kawan bukan bebek, entok. Ternyata entok bahasa itu enak dan tokcer. Jadi artinya apa? Takut. Nah, ngambil kambing takut tensi naik, kolesterolnya. Bebek samalah. Padahal makanan-makanan itu kan tidak pernah mengandung kolesterol. Dia mengandung, kalau kambing itu mengandung anaknya. Tanyalah ke dokter, tuh ada yang mengandung kolesterol? Ada yang mengandung anaknya. Jadi artinya, to'am itu, yang sudah terhidang, cukup dengan menu dan lauk pauknya. Maka menyangkut sahur ta'am, Allah sudah mewanti-wanti kita. Tadi contohnya, ketika kita ngambil semua lauk kita ngambil, akhirnya tidak makan, tidak tahu rasa lagi. Akhirnya kan terbuang saja. Dan juga menutup peluang kawan lain, tidak kebagi. Iya kan? Maka di sini dikatakan, termasuk kategori berlebihan, mubazir. Maka kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, huzu zinatakum inda kulli masjidin. Hei cucu Adam, keturunan Adam. Berarti yang bukan keturunan Adam tidak masuk. Memang ada keturunan selain Adam. Ada yang sombong tu bukan keturunan Adam. Keturunan Azazil, keturunan iblis. Karena sombong kan iblis. Nabi Adam tidak mewariskan kesombongan. Mewarisi kerakusan ya watak manusia. Jadi hei Bani Adam yang merasa diri yang keturunan Adam, karena ada teori Darwin itu bukan Adam. Teori Darwin itu monyet kan. Nah, siapa berani ngaku dirinya monyet? Maka Darwin itu mendewa ke meja hijau tanya, ngaku taknya keturunan kerak kan enggak ngakunya kan, enggak beraninya. Ya. Huzu, ambillah zinatakum, perhiasanmu, maksud pakaianmu yang terbaik, perhiasan itu inda kullu masjidin, ketika beribadah di masjid. Pakaian terindah menurut kita itu kita, bukan orang. Kata orang itu bagus, dek kata kita, jelek kata orang mungkin cocok. Nah, tapi arti yang sesuai, yang sepatutnya. Ya. Artinya pakaian yang kita banggakan, yang terbaik lah. Ya, setiap saat silakan, kalau orang-orang tua kita dulu pada momen-momen tertentu, pada saat Idul Fitri, Idul Adha itu dia punya pakaian teristimewanya. Ya. Itu silakan diambil, pakai. Nah dilanjutkan dengan, kenapa sebab dihubungkan dengan ini? Karena dengan pakaian orang bisa sombong. Wa kulu washrabu, perintahnya makan dan minumlah, wala tusrifu, dengan berlebihan. Karena rakus itu bisa menyebabkan kita berlebihan. Akibatnya mubazir, innallaha yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang berlebihan. Hubungan ini menyangkut masalah sisi kita mengkonsumsi suatu makanan. Makanya ketika yang kita ambil mubazir, terbuang baik, memang kadang-kadang tidak semua yang kita makan. Ngambil ayam paha beduk dua ekor, apa kayak tulang-tulang dia makan? Kan tidak. Tapi malah masuk ke dalam pelembut tuh, apa namanya? Orang untuk melembut tulang masak-masak tuh, apa ibu-ibu tuh? Presto. Iya. Lembut lain cerita.
Iya, sampai ke bukan tulang, sumsum habis dikunyah kan. Nah, jadi jangan sampai. Jadi dua hal ayat ini, satu menggambarkan dari sisi pakaian, satu sisi memenuhi kebutuhan kita, itu bisa menjerumuskan kita. Maka untuk itu kita hati-hati. Dengan pakaian orang bisa sombong. Dengan makan orang bisa berlebihan, mubazir. Nah, jadi sarhut ta'am itu sesuatu yang dibenci dalam syarak. Karena dibenci dari syarak, dalam agama kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terperosok ke perbuatan maksiat batin. Maksiat batin itu yang tahu kita lah, maka belum ada delik pidananya. Kalau maksiat zahir lah ada pidananya, maling, mencuri, kan merampok, membunuh itu kan maksiat zahir. Tapi ketika orang melakukan maksiat batin, iri dengan ketua beli mobil baru, stres kawan, apa-apa aja ada polisi nangkap, maka ada aja. Lalu ada deliknya kan. Tapi bahaya menyangkut itu. Masalah maksiat batin. Maka sarhut ta'am berlebihan yang kita sebut rakus itu termasuk perkara-perkara yang dicela oleh syarak, dicela oleh agama. Maka dalam sabda Nabi SAW penguatan masalah ini, kalau Rasulullah SAW, ma min amalin ahabbu ilallahi ta'ala min ju'i wa atas. Ada perkara yang Allah cintai ketika kita mampu mengendalikan lapar dan haus. Makanya ada kewajiban puasa. Itu termasuk perkara-perkara. Kalau kita bisa, bukan berarti harus puasa tiap hari, bukan. Artinya puasa itu bagian dari mengontrolkan diri, menahan diri kita, mengendali diri kita. Makan dan minum itu sesuatu kebutuhan mendasar bagi manusia. Maka ketika kita tanya, manusia hidup untuk makan, apa makan untuk hidup? Nah, pilih mana tuh? Hidup untuk makan, apa makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Karena memang sisi makan itu ada sisi nantinya jadi wajib. Ada sisinya menjadi sunnah. Ada sisi lain menjadi makruh. Ada sisi lain menjadi haram. Nah, sarhut ta'am itu khawatirnya kita terjeblos kepada perbuatan haram. Kenapa masalahnya? Ada orang bangka nyebut, kalau nyalah makan banyak-banyak tuh, ujung-ujung keluar, muntah, kedadak. Agak suah dengar kedadak. Nah itu kan bahaya, jadi mudarat. Maka bisa masuk kepada wilayah haram. Abdi perdet, kata kawan, perutlah sempit, mulut lagi terbuka, lagi tak masuk terus. Lalu ujung-ujung kan keluar apa yang ada di dalam. Ketikalah keluar itu kan degik nyaman, kambing degik rasa, rendang degik rasa, empah nangka degik rasa, empah keladi, tumis keladi degik rasanya. Hilang gali-gali karena sama rasanya ketika keluar kan. Nah, jadi jangan sampai kedadak orang bangka bilang. Maka perlu dikendalikan. Ju' dan atas itu pengendalian diri kita dari sisi makanan. Karena Allah lebih senang kepada orang-orang bisa mengendali lapar dan hausnya. Maka ada kewajiban puasa bagi kita, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Karena memang dicintai oleh Allah. Para rasul, para nabi itu, nah, bisa terbayangkan bagaimana ketika dia makan, maka nanti ada kategori makan tingkat siddiqin, yang mana ukurannya. Ya. Nah, jadi sampai di situ ada mau kita diskusikan enggak? Silakan kalau ada. Belum ada? Nah, di sisi lain juga ada sabda Rasulullah SAW mengatakan, "Afdalukum indallahi atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ilallahi kullu akulin nawumin syarubin." Apa maknanya kurang lebih? Sebaik-baik kamu di sisi Allah adalah orang yang selalu menjaga kontrol makannya. Di sini katakan atwalukum ju'an, memanjangkan masa lapar. Artinya mengendali, mengontrol makannya. Karena ju' itu berhubungan dengan
lapar perut, maka nak diisi. Atwalukum ju', memanjangkan laparnya. Pengendalian ketika kita mau makan. Karena masalah apa? Di bab sebelum kita katakan dosa mulut itu salah satunya perut, dosa perut itu salah satunya adalah menampung semua apa saja masuk. Tribi yang dia masuk ya. Ya. Karena pun masuk itu bukan lagi lah kuda lumping, lah makan beling, bekeping-keping. Iya kan? Lain cerita. Nah, tapi apapun bisa masuk. Akibatnya kata Luqmanul Hakim, ketika perut itu berlebihan, timbul ngantuk, timbul lemah semuanya. Percayalah, galak-galak kenyang makan sarut ta'am itu juga bahaya terhadap pekakas. Lemah jadinya punya makan. Iya. Nak tidur terus. Itu masalahnya kan. Ya, ringam orang ujung orang rumah kan. Abang nggak tidur lah, kapan kita perang ya kan? Ya bawa makan terus masalahnya kan. Maka atwalukum ju', memanjangkan lapar itu kendali makan. Karena bisa membuat kita lemah saraf-saraf kita. Bahkan menghilangkan semangat untuk beribadah. Maka dikatakan ini, Abdul kamu di sisi Allah adalah orang yang mampu mengendalikan makannya dengan berpanjang-panjang waktu laparnya. Maka ada konsep, Rasulullah mengatakan, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, macam mana mendefinisi kita? Makan sebelum lapar. Artinya belum terlalu kita lapar, kita makan. Pasti tidak banyak makannya kan? Berhenti sebelum kenyang. Jangan sampai tadi ketikalah penuh perut, berteki kata orang Bangka, dia tahu apa pagi lah kan? Malah menteki tahu lah penuh. Makanya dia mengatakan manusia itu hampir tidak beda dengan harimau. Kapanlah kenyang tuh boboknya kan. Wa tafakkuran, dan ketika Allah cinta kepada orang-orang yang memanjangkan laparnya, tafakkuran, lebih banyak tafakkurnya, arti banyak ibadahnya, bukan mendekurnya. Ya kalau banyak makan banyak mendekurnya, tapi kalau kita memanjangkan lapar kita, Allah tafakkur kita lebih. Bukan tafakkur mikir apa pelik lauk nih, perut lapar. Tidak, tafakkur berarti mengingat ciptaan Allah ke kitanya. Mungkin ada perilaku buruk dosa kita, di samping lain kita membesarkan zat yang menciptakan kita. Tafakkur, kita berpikir. Nah itu kategori orang yang dicintai Allah. Wa abghadakum ilallah, orang-orang yang tidak disenangi Allah, yang termasuk kategori dibenci Allah, kullu akulin, orang yang banyak makan. Dicinta Allah orang banyak makan ternyata. Banyak lauk, tidak masalah kata kawan. Ya, biar kawan lain pecah milaiha. Banyak makan ada jadi. Ya. Nawumin, banyak tidur. Tidur itu boleh-boleh saja, karena memang hak tubuh kita. Iya, boleh-boleh saja, tapi hak tubuh kita. Cuma jangan sampai ganggu kawan sebelah. Itu yang bahaya. Kurang besar kan. Nah, itu kan bahaya. Walaupun kata kawan nikmat ngorok itu. Ya, apalagi dekat samping orang rumah. Bersyukur suaminya ngorok, agi bunyinya, agi itu orang rumah. Coba apa lagi bunyinya? Habislah. Olah wassalamu. Ya kan? Itu bahaya. Tapi kalau istrinya, suami itu hati-hati. Kadang-kadang meningkat kualifikasinya. Katanya kemarin kata penceramah itu MSI, Siko baru, SPDI. Ningkat dari SPDI itu politisi. Poligami 3 istri. Itu kan. Jangan sampai kan. Bukan tidak boleh ya. Jadi banyak tidur.
Wasyarubin, dan juga banyak minum. Minum itu memang baik, tapi malah berlebihan minumnya, nama berlebihan kan tidak bagus. Minum itu memang perlu kita, setiap hari tubuh kita butuh suplai cairan. Dengan minum air putih. Tapi bersyukur kawan kopi terus, pagi kopi, siang kopi, malam kopi. Macam mana? Terima baiklah, nikmati baik. Ya. Karena belum ada cerita orang mati minum kopi, ada belum? Kalau minum arak ada orang mati? Ada. Asal bisa kadang-kadang kita kontrol saja artinya kan. Tapi menurut sudor, nama kopi itu kan kadang menggoda bagi yang orang pengopi kan. Karena memang ada dalam kedokteran itu sifat darah kita itu cocok dengan kopi. Ada memang, maka dia berkali-kali dia ngopi tidak masalah. Seimbang dengan kualifikasi darahnya ada. Ada juga yang orang tidak mampu. Kalau yang ngopinya teler. Nah, tidak usah beli arak, ngopi berarti ya. Baca teler. Syarubin, banyak minum. Karena ketika banyak minum juga tidak baik, berbahaya. Kembung perut kita. Karena kita harus pandai. Maka dalam kesehatan Islam itu perut kita tidak lepas dari 3 ruang. Ruang makanan, ruang udara, dan ruang cairan. Kan seperti itu. Oke, itu orang yang di sisi Allah, kategori yang di sisi Allah itu disenangi Allah, orang yang memanjangkan laparnya, kendali makannya bagus, wa tafakkur, dan juga bagaimana dia mampu tafakkur, memikirkan sesuatu untuk kepentingan ke depan, akhiratnya. Kemudian yang dibenci Allah itu orang yang banyak makan, banyak pajuhnya tadi, banyak tiduknya, dan banyak minumnya. Maka untuk ini, dalam Islam, dalam syarak kita mengatur. Ada kategori makan yang baik itu kategori siddiqin. Memenuhi makannya untuk kebutuhan ibadahnya. Sepantas dan sepatutnya. Maka pada tataran ini bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah. Tapi ketika dia makan melebihi sedikit dari itu, karena dia pegawai tenaga kerja, mungkin dia pegawai berat, mungkin makan lebih banyak. Silakan. Mungkin ukurannya, kalau normal kita, kalau biasa setengah canteng cukup tak? Lebih kok? Cukup. Nah, ketika nambah dikit, karena mungkin butuh suplai tenaga yang kuat, bagi pegawai-pegawai yang berat, mungkin secanting. Itu masih dalam tataran. Tetapi ketika lah sekilo surang, itu bisa bahaya sekali. Jatah 12 orang dibantainya sendiri. Itu. Jadi kepatutan di situ. Iya, jangan sampai kita masuk kategori yang termuntah-muntah ke dadak tadi. Iya. Tapi ada juga ungkapan, agak putih perut, wajar. Udah masa pertumbuhan, perkembangan. Agak tumbuh ke samping, agak tumbuh ke atas kan. Melah ukuran 60-an, apa lagi tak tumbuh? Yang tumbuh kira runtuh. Iya kan? Ya, nimbang artinya kan? Seperti itu. Karena memang sumber penyakit kadangkala yang dari perut adalah menampung semua makanan. Bisa menyebabkan kita tidak sehat. Makanya setiap tahun itu kita disuruh turun mesin dengan puasa itu kan. Maka sehat kali. Yang ngerokok siang hari, pacaknya ngendali. Coba hari ini, pacaknya ngendali ya? Dia baca. Nah, itu istimewanya. Ketika Allah mengatur overhaul kita dalam setahun itu ada puasa wajib itu. Ngendali itu masa agar kita sehat. Sumu tasihhu. Ketika orang puasa itu akan menimbulkan kesehatan yang baik. Ya, gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat untuk dirinya. Kenapa? Karena orang kosong buat makannya, terutama motivasi tinggi ada Pak. Repetasnya tinggi, kuat makannya. Kalau misalkan tidak pegawai,
Makanya punya SDG. Ya. Makanya bagi kurang usahakan. Ada sisi positif juga. Iya. Jadi kuat bekerja. Tapi kalau negatif orang menentang, maka banyak berkata, banyak tidur. Tidak ada manfaat orang rakus kuat. Kuat juga bekerja. Iya. Makasih. Makanya rakus itu, kalau dalam definisi tasawuf memang ada positif negatif. Karena ketika rakus dalam menuntut ilmu dikatakan hal hirsu. Ketika rakus dalam beribadah al hirsu. Tidak disebut sahrut ta'am. Boleh. Karena dikatakan tadi rakus bagi orang tertentu memang kadang-kadang situasinya. Maaf bukan ngomong jorok nih. Tergantung si kontol panjang. Situasinya, ya, kontrolnya, ya, toleransinya. Ya toleransi bagi orang yang mungkin kerja berat, banyak makannya, kita ngelihatnya. Nyoh-nyoh tadi kan. Makan orang nasi bungkus itu, pacak berdua, ada 2 bungkus sendirinya. Pacak baik. Pantauan dan jangkauannya wajar dia apa? Nah itu kan si kontrol panjang itu kita lihat situasinya berlaku khusus. Iya, hal seperti itu kita melihat. Tetapi ketika diambil secara umum itu kan klausulnya khusus. Tapi kalau berlaku umum sederhana ngukurnya. Ambil yang kita ambil itu habis kita makan, banyaklah terbuangnya. Itu ada dorongan nafsu, hawa nafsu kita yang mengarah ke sana. Kita belajar dari orang tua kita. Ketika dia baik makan dengan jari atau dengan tangan, dengan sendok, salut kita. Paling enak nyuci piringnya. Artinya apa? Bersih. Karena dia terukur. Nggak usahkan ini, nasi sebutir, beras sebutir itu pun luar biasa mereka. Karena memang logikanya, ada 100 orang, masing-masing meninggal 2 butir. Berapa butir jadinya? 200 butir. Kalau se-Indonesia, 300 juta orang, meninggalkan 2 butir. Lah 600 juta butir. Berapa ton? Tidak pernah kita hitung kan? Makanya kawan paling senang mesen dengan restoran, no, nasi bungkas, taruh simpan, no, pacak makan bebek kan? Biar bebek besar lagi, pacak disembelih lagi kan? Nah, kan seperti itu. Jadi, betul, ada kalanya. Melihat itu, jangan klausul secara universal, tapi ada kasus-kasus tertentu. Iya. Maka tadi kalau anak-anak kita lagi putih perut tuh, apa aja? Ya, kita kan pernah merasa. Cerita pribadi sendiri. Ketika ngikut kawan, kebun sahang dan ada nanas di daerah Mesuk dan Cambai. Lauk dan dek mau madu, umbut nanas. Iya, umbut nanas dibikin bumbu tinggi. Masaklah kawan tadi 2 canteng pertama, bertiga nih. Cuci beras, tanggung cek, nyemuk sekilo, dipasak kali-kali pakai kinceng. Makan, bukan lagi apa nama tuh kekerak-keraknya bis. Nah, saking nafsunya tuh kan. Yang bagi putih perut. Saat itu ingat kelas 1 ST tahun 73. Iya. Jadi bayangkan karena memang ada saatnya. Iya. Kalau anak kita nggak makan, Pak lah susah boleh. Maka disuruh makan. Bahkan diberi vitamin. Bahkan jangan sampai ditiup angin melayang kan, beri pediasur kan, iklannya kan contoh. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin masih ada hal lain. Lah masuk suruk nih lah, kaliwat. Kita tutup dengan doa auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna binur fahmi waftah lana babal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilim. Allahumma yassir umurana hadzal yaum rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bi khairi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.